Pemirsa, PSSI telah memutuskan untuk mempercepat Kongres Luar Biasa PSSI akibat adanya desakan dari dua klub anggota PSSI. Sejauh mana agenda KLB nanti akan berjalan sesuai dengan rekomendasi TGIPF Kanjuruhan? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola sekaligus anggota TGIPF Kanjuruhan, Anton Sanjoyo. Selamat sore, Bung Joy. Selamat sore, Rara. Oke, Bung Joy, bagaimana Anda merespon langkah PSSI mempercepat KLB? Ya, sebagai pengamat saya sebetulnya skeptik ya, karena KLB itu kan ada dua mekanisme. Yang pertama adalah permintaan dari voters yang jumlahnya 2/3, harus berjumlah 2/3 dari seluruh suara, ya pemegang suara. Satu lagi adalah inisiatif dari ESCO. Nah, perbedaannya adalah yang sekarang kan inisiatif dari ESCO, karena yang meminta KLB kan cuma dua klub, yaitu Persis Solo dan Persebaya Surabaya. Sehingga kemudian muncullah KLB atas inisiatif dari ESCO. Problemnya adalah kalau inisiatif dari ESCO, agenda disusun oleh ESCO. Sehingga tidak ada yang bisa menjamin apakah pertama tuntutan mengenai keadilan bagi 135 nyawa itu akan betul-betul terlihat dari agenda. Dan tuntutan yang dilakukan oleh para supporter tadi pagi itu sebetulnya memang masuk ke jantung dari seluruh permasalahan tragedi Kanjuruhan. Siapa yang bertanggung jawab? Dan dalam rekomendasi TGIPF, memang kami melihat PSSI ikut bertanggung jawab karena mereka membiarkan seluruh proses pengelolaan kompetisi ini amburadul, dan tragedi Kanjuruhan itu hanya puncak. Dan kalau tidak ada reformasi yang betul-betul diminta, pertanggungjawaban terutama, ini akan membuat tragedi seperti Kanjuruhan itu bisa terulang lagi, karena memang tidak ada perubahan yang mendasar kalau agendanya yang membuat adalah para ESCO. Nah, kalau agendanya yang membuat adalah para voters, kan bisa ada perubahan yang cukup signifikan. Tetapi kan ini inisiatif dari ESCO, jadi saya sebetulnya melihat ini barangkali cuma jebakan Batman. Yang pertama memang untuk menghindarkan para petinggi PSSI ini dari tanggung jawab terhadap tragedi Kanjuruhan. Dan yang kedua memang mereka ingin digulirkan lagi Liga 1, 2, 3. Ya, liga harus bergulir, tapi harus ada pertanggungjawaban dari para pemangku kepentingan, terutama orang-orang PSSI, yang sebetulnya juga dalam kaitan dengan TGIPF kami minta untuk mundur, tetapi sesuai dengan mekanisme organisasi. Nah, ini kan tidak terlihat, mereka tidak pernah menyatakan akan mundur, bahkan bikin narasi kalau mundur tidak bertanggung jawab dan macam-macam lah. Dan ini untungnya memang direspon dengan sangat baik ya, terutama oleh para supporters atau para penggemar sepak bola yang tadi pagi turun ke jalan itu. Mereka pintar, mereka tidak mau dibodohi oleh narasi-narasi dari PSSI. Jadi mereka tetap meminta untuk para petinggi PSSI ini segera mundur, mengosongkan jabatan di PSSI sehingga KLB ini betul-betul akan diisi oleh orang-orang yang benar-benar kompeten dan benar-benar membangun sepak bola untuk negeri ini. Ya, Bung Joy, karena dalam rekomendasi dari TGIPF sendiri, KLB adalah opsi ketika pengurus PSSI mengundurkan diri. Seperti itu kan ya, Bung Joy? Ya, sebetulnya jalurnya ke sana kalau mereka membaca dengan nurani. Tapi kan mereka selalu membaca dengan kaidah-kaidah mereka sendiri, dengan kaidah-kaidah formal, statuta. Padahal kami sebetulnya TGIPF itu menuntut dengan kaidah hukum yang substansial. Siapa yang bertanggung jawab terhadap 135 nyawa itu? Masa PSSI diam saja mengatakan bahwa mereka tidak bersalah, melepaskan tanggung jawab kepada Panpel? Panpel sendiri kan sudah menjadi tersangka, dan PT LIB juga direkturnya sudah menjadi tersangka. Dalam logika mereka kan tanggung jawabnya dilepas, semuanya adalah Panpel, sementara polisi sudah mentersangkakan direktur PT LIB. Masa PSSI-nya nggak jadi tersangka? Ini kan yang jadi pertanyaan di masyarakat. Jadi kalau tadi ada pergerakan para supporter bola, rasanya memang itu pergerakan yang dari hati nurani mereka ingin meminta pertanggungjawaban dari PSSI. Bung Joy, ada juga kekhawatiran jelang KLB ini, bagaimana nantinya apabila ternyata pengurus lama mencalonkan diri kembali, Bung Joy? Ya itulah, karena ini kan sebetulnya
cara-cara mereka yang menurut saya sudah terbaca sebetulnya dari awal. Karena kan sebelum-sebelumnya mereka boro-boro memikir KLB kan selalu mengelak bahwa kami tidak bersalah. Tiba-tiba mereka mau KLB. Jadi ini ya menurut saya ini cuma modus lah, modus untuk untuk menghindarkan mereka dari pertanggungjawaban formal dan pertanggungjawaban pidana dari kasus Kanjuruhan. Mereka juga ingin segera menggulirkan lagi Liga 1, 2, dan 3. Dan itulah sebetulnya yang membuat tiba-tiba saja mereka menyatakan ingin menggelar KLB dengan inisiatif Esko, dan agendanya nanti akan disusun oleh Esko, dan saya yakin ya yang akan maju ya itu juga, dan sepak bola kita tidak beranjak kemana-mana, setback aja. Jadi saya kira ini masyarakat harus paham mengenai hal ini. Nah, mengenai peran masyarakat juga, Bung Joy, menurut Anda bagaimana publik bisa ataupun seharusnya mengawal agenda KLB ini, dan menurut Anda apa harapan dari digelarnya agenda KLB ini? Ya, tekanan-tekanan publik, dan saya rasa pemerintah juga sudah paham ya apa yang dilakukan oleh PSSI sekarang dengan KLB itu tidak akan membawa perubahan apa-apa. Jadi menurut saya tekanan tidak diselenggarakannya Liga 1, 2, dan 3 karena tidak adanya izin dari kepolisian, saya kira masih tetap berlaku. Dan itu KLB sekarang dengan agenda yang kita belum tahu, kecuali kalau agendanya betul-betul yang signifikan ya. Tapi kalau tidak ada agenda yang signifikan, saya kira Liga 1, 2, dan 3 belum bisa digulirkan karena belum ada izin dari kepolisian, dan izin dari kepolisian itu saya yakin masih berpatokan pada rekomendasi dari TGIPF. Oke, baik Bung Anton Sanjoyo. Terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini.